pemuda dan sekolah minggu. Ada banyak yang harus dikerjakan, baik merancang untuk pembinaan, rapat, pelatihan, persekutuan, dan sebagainya. Hal ini membuat bapak tersebut harus meluangkan waktu untuk selalu mengkoordinir di mana ada kegiatan-kegiatan yang dilangsungkan. Bapak Ibu, ternyata hal ini mengundang pemikiran yang macam-macam atau yang kurang baik dalam keluarga dan lingkungan. Bahkan sering sekali mendengar pertanyaan atau pernyataan tentang sian gereja mangan. Kata-kata ini sindiran bukan dari gereja kita makan, atau bahasa Indonesia bukan dari gereja kita makan, tapinya dari Ujikom atau dari Priok. Udah tinggal terjadi kalian, itu telah mungkin tanggapan-tanggapan dari yang luar bagi-bagi majelis yang mungkin anti dalam setiap pelayanan. Jadi kata tidak waras yang ditulis dengan kata aslinya atau XT lebih berarti pada keheranan atau bernuansa negatif. Bukan tidak waras yang diasumsikan dengan gila atau gangguan jiwa. Ternyata pemikiran negatif kerap terjadi dalam diri seseorang ketika seseorang tidak memahami dan mengerti tentang apa yang dilakukan seseorang. Buruk sangka kerap memenjarakan otak ketika kita selalu berpikiran negatif atau pekerjaan atau pelayanan yang dilakukan orang-orang. Itu pemahaman nas. Kitab Injil Markus dimulai dengan pernyataan, inilah kabar baik tentang Yesus Kristus, anak Allah. Dalam kabar baik itu, Yesus ditampilkan sebagai seorang yang banyak bertindak dan yang berwibawa. Kewibawaannya nyata dalam cara ia mengajar, dalam kuasanya terhadap roh-roh jahat, dalam mengampuni dosa. Yesus menampilkan dirinya sebagai anak manusia yang memberikan nyawanya supaya manusia dibebaskan dari dosa. Cerita tentang Yesus dalam Markus ini disampaikan secara hidup dan terus terang. Perbuatan-perbuatannya lebih banyak ditekankan daripada perkataan dan ajarannya. Kitab Markus ini langsung menceritakan tentang pelayanan Yesus, khususnya tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukannya dan tentang pengajarannya. Pada masa perjanjian baru, mengusir tentang roh jahat merupakan fenomena umum di kalangan orang Yahudi. Maka bahwa Tuhan Yesus mengusir roh jahat tidak terlalu mengherankan bagi banyak orang, dan termasuk di antara mereka ialah para musuhnya. Maka sebagian mereka menganggap Yesus sama saja dengan pengusir roh jahat sebagainya. Bahkan para musuhnya mencoba mendiskreditkan Yesus dengan menuduh bahwa Yesus berkonspirasi dengan kepala setan untuk mengusir setan. Kita boleh perhatikan di dalam ayat yang 20 sampai dengan 23. Kitab Markus 3 ayat 20 sampai 30 berisikan tentang sikap ahli-ahli Taurat terhadap Yesus, bahwa pada waktu itu Yesus masuk ke sebuah rumah. Kemudian dibawanyalah kepada Yesus seorang yang dirasukan setan. Orang yang kerasukan itu buta dan bisu. Ketika itu Yesus menyembuhkan orang kemasukan itu, sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah orang banyak melihat perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Pada saat itu ada orang-orang Farisi yang disebutkan di dalam kitab Matius dan ahli-ahli Taurat dalam kitab Mazmur. Ahli-ahli Taurat merupakan golongan tertentu dan dianggap sebagai musuh atau orang-orang yang suka menentang Yesus. Tuduhan pertama para ahli Taurat adalah bahwa Yesus kerasukan Beelzebul. Beelzebul adalah para dewa Baal yang melambangkan iblis. Ahli Taurat itu berkata, ia kerasukan Beelzebul dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Namun keluarganya ingin menjemput dia karena menganggap stabilitas mentalnya telah terganggu. Mungkin mereka tidak ingin keluarga dipermalukan oleh berbagai perbuatan Yesus. Mereka bermaksud melindungi kehormatan keluarga dengan membawa Yesus pulang. Tindakan Yesus mengusir roh jahat merupakan hal yang lazim di kalangan orang Yahudi. Maka muncul fitnah dan anggapan bahwa Yesus mengusir roh jahat si bangsanya. Hingga para orang pembencinya mencoba membuat isu bahwa Yesus berkonspirasi dengan kepala setan-setan dan mengusir roh setan di kaum Farisi. Dalam ayat 24-26, Yesus berhadapan dengan pemimpin-pemimpin agama yang sekaligus menjadi pemimpin politik di kalangan bangsa Yahudi. Untuk itu Yesus harus menghadapi penolakan mereka.
kebencian mereka kepada Yesus cukup beralasan, karena ia merupakan ancaman bagi kedudukan mereka. Dapat kita lihat bahwa ketika Yesus mendengar tuduhan-tuduhan tersebut, Yesus tidak tinggal diam saja. Yesus membuat ahli-ahli Taurat itu skakmat, mati kutu dengan banyak orang. Yesus dengan lugas dan sangkas menjawab setiap tuduhan-tuduhan mereka yang tidak logis. Dengan suatu perumpamaan, Yesus menjawab sebagaimana mungkin suatu kerajaan yang terpecah-pecah dapat tetap bertahan. Dapat tetap jaya, ibarat dalam suatu kontestasi misalnya. Panitia merencanakan untuk mengadakan perlombaan memakai kebaya, lalu panitia yang lain supaya memakai jubah, yang lainnya memakai daster. Kemudian tidak ada yang mengalah, dan ketua panitia punya maunya sendiri, bahkan masing-masing malah saling menyakiti. Mana mungkin bisa bersatu, yang ada juga kepanitiaan akan bubar atau saling tidak. Panitia konsentrasi ini tidak akan berfungsi dengan baik. Yesus mengumpamakan kembali tentang lebih spesifik, yaitu dengan sebuah keluarga. Sekarang Yesus mengumpamakan jika sebuah keluarga yang di dalamnya hanya berisikan suami istri dan anak, terus terjadi perpecahan di dalamnya. Apakah kita bisa yakin bahwa keluarga ini masih bisa tetap bersatu ketika di dalamnya sudah terjadi kesalahpahaman, sudah terjadi tuduh-menuduh? Bukankah keluarga ini pun sedang berada dalam ambang kehancuran? Namun dalam bacaan hari ini, Yesus seolah merendahkan nilai hubungan keluarga. Benarkah? Sepenuhnya yang Yesus dimaksud. Meski hubungan keluarga yang penting, tetapi tidak membuat orang secara otomatis mengenal Yesus. Kita perhatikan bahwa keluarganya menganggap dia tidak waras, maka menurut Yesus, hubungan di antara orang-orang yang melakukan kehendak Allah bersifat abadi. Hubungan ini terdapat di antara orang-orang yang berorientasi kepada Allah, yaitu orang-orang yang mengikuti Dia, mendengarkan ajarannya, dan mementingkan kehendak Allah. Inilah basis fundamental keluarga Allah yang memiliki prioritas seperti itulah yang disebut Yesus sebagai saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan dan ibunya. Kita boleh perhatikan juga di dalam ayat yang ke-27 sampai dengan 28. Yesus memastikan bahwa tidak ada seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Pernyataan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi dalam Yesaya 49 ayat yang ke-25. Dari Yesaya tersebut dapat dilihat bahwa seorang yang kuat adalah musuh Allah, iblis. Harta benda itu ialah manusia yang datang dan mengikat orang yang kuat itu adalah Yesus sendiri. Dengan kata lain, Yesus sendirilah yang mengambil manusia, orang-orang yang dikasihinya, dari jerat iblis. Yang mengikat mereka selama ini firman Tuhan dalam ayat 1 dalam 1 Yohanes ayat 1 dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 memang mengatakan jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dalam segala kejahatan. Tapi jika kita memilih untuk tidak mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, maka ayat ini akan berbunyi demikian: jika tidak kita mengakui dosa-dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia tidak akan mengampuni segala dosa kita dan tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita perhatikan dalam ayat 29 sampai dengan 30. Menghujat Roh Kudus ialah tindakan mengumpat, mencaci maki, mengatakan hal-hal yang jahat tentang Roh. Untuk dosa-dosa semacam ini selamanya tidak akan mendapat ampun. Bersalah. Terjemahan yang lain adalah terbelenggu. Semua naskah yang lebih baik menyebut dosa kekal dan bukan hukuman kekal. Apa yang dimaksud dengan menghujat Roh Kudus? Kata menghujat di sini tertulis dari akar kata-kata blasphemeo yang dapat diartikan menghujat, memfitnah, mencaci maki. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus dianggap sebagai penolakan secara sengaja dan terus-menerus terhadap kesaksian Roh Kudus bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah, dan terhadap pengampunan itu sendiri. Dalam beberapa tafsiran dikatakan menghujat Roh Kudus seperti menghujat Roh Kudus berarti telah menyangkali semua karya yang telah dilakukan oleh Kristus. Oleh karena itu,
bagi mereka yang tidak pengampunan. Oleh karena itu bagi mereka yang tidak ada pengampunan, melainkan hukuman kekal yang telah disediakan bagi mereka. Sanggahan Yesus dalam bagian ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ia mengemukakan argumen rasional untuk menunjukkan bahwa respon tersebut tidak masuk akal. Dapat kita perhatikan itu dalam ayat 22 sampai dengan 23. Yang kedua, ia memberikan argumen teologis sekaligus menjelaskan makna dari pengusiran roh jahat yang dilakukan. Dan yang ketiga, ia menarik konsekuensi dari semua yang ada. Kegagalan memahami Yesus yang berkuasa dapat jatuh dan pada tindakan penghujatan pada Roh Kudus. Tanpa pertobatan oleh karena kuasa Roh Kudus, maka manusia tidak akan dapat diselamatkan dari kebinasaan atau kematian yang kekal. Oleh sebab itu, seseorang yang sudah menghujat dan menolak Roh Kudus, maka tidak akan dapat diampuni selama-lamanya. Karena keselamatan tidak ada dalam diri manusia itu, tanpa pertobatan manusia tidak pernah mengenal dan mau menerima karunia kasih Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang percaya seharusnya senantiasa hidup menurut pimpinan daripada Roh Kudus dengan cara memiliki relasi yang benar dan dengan dia setiap hari dalam firman Tuhan dan doa. Kita juga tidak perlu takut terhadap kuasa roh jahat yang di sekelilingi kita, sebab kuasa Yesus lebih besar dan telah mengalahkan kuasa si jahat. Dengan demikian kita dapat senantiasa mengandalkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sedikit jauh bacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah firman ini menjadi berkat, boleh kita terima dalam diri kita masing-masing, supaya kita tetap mengandalkan Tuhan, senantiasa membaca firman Tuhan dan tetap menyertakan hidup kita di hadapan Tuhan. Demikian, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami senantiasa mengandalkan Tuhan, berserah sepenuhnya ke hadapan Tuhan, berdoa, selalu membacakan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan. Itulah Tuhan Yesus, pada saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya menjadi seremonial bagi hidup kami Tuhan yang mendengarkan Tuhan. Biarlah juga kami ini boleh laksanakan, boleh kami iman di dalam hidup kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa khususnya Tuhan buat ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Kau sudah mengingatkan kami, menghantar kami dari rumah kami masing-masing. Boleh kami bersyukur beribadah bersama tempat ini. Sangat bersyukur ya Tuhan buat keluarga di tempat ini, buat keluarga lain kami, Bapak FC Manungkulan, Ibu Bos Tumeyang, yang sudah menyediakan tempat ibadah kami jadi pembawaran firman Tuhan, pengabaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memberkati seisi rumah ini Bapak. Kau berkati setiap pekerjaan, aktivitas mereka. Kau berkati kesehatan mereka Tuhan. Kau berkati anak-anak Tuhan dalam setiap pekerjaan, dalam setiap aktivitasnya, baik pendidikan juga Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat kami Laura, Fail dan adiknya Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap aktivitas mereka Tuhan. Tuhan melumpuhkan segala kebutuhan mereka baik dalam pendidikan Tuhan. Kau tambahkan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan, biarlah Tuhan yang menjauhkan roh-roh yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya kalau itu Tuhan, biarlah lewat firman-Mu yang kami perdengarkan saat ini, kami sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami, sekalipun dan sedetik pun Tuhan tidak akan pernah menjadikan kami tergoda dan tergoda. Kami juga berdoa khususnya Tuhan Bapak M. Purba serta Ibu yang pada saat ini juga boleh hadir bersama-sama dengan kami pada ini. Tuhan juga yang memberkati keluarga ini Bapak, Kau memberkati setiap aktivitas mereka, kesehatan mereka, Kau cukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan. Berkati mereka Tuhan dalam setiap pekerjaan apapun yang beliau kerjakan, biarlah Tuhan yang selalu memberkati. Kita tahu Tuhan di hari-hari yang akan datang mungkin keluarganya akan berpindah ke tempat singkala Tuhan. Itu Tuhan juga yang memberkati hidup mereka. Tuhan juga yang menyertai apapun yang mereka kerjakan di sana Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka begitu saja Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati, menyertai mereka juga Tuhan. Untuk berdoa Tuhan buat anak kami Grace dan Kesia dalam masa pendidikannya juga Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati mereka. Apapun yang mereka kerjakan, segala kebutuhan, apapun yang menjadi kebutuhan baik jasmani dan rohani mereka,
Tuhan yang mencukupkan segala Tuhan. Kami yakin dan percaya juga Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anak kami ini, tidak akan pernah melakukan mereka dari setiap pendidikan Tuhan. Itu Tuhan kami percayakan mereka, percayakan keluarga ini dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberkati juga pelayanan mereka dalam setiap apapun yang mereka layani, khususnya di tempat yang akan baru nanti Tuhan. Serta kami juga berdoa Tuhan buat kami juga keluarga kami, adalah Tuhan juga memberkati setiap aktivitas kami, pekerjaan kami, apapun yang menjadi kebutuhan baik Tuhan jasmani kami, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memenuhi Tuhan. Buat anak kami Eva Isa dalam setiap perkembangan jasmani rohaninya, Tuhan kami serahkan, biarlah Tuhan yang memberkati, menyertai apapun yang menjadi kebutuhan ini Tuhan. Pendidikan anak-anak kami juga semuanya Tuhan, kami percayakan dalam roh. Biarlah Tuhan yang mencukupkan baik dana dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan dalam setiap pendidikan. Tuhan akan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Tinggal doa perkataan kami yang kami naikkan pada anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur hari ini Tuhan. Amin. Amin. Kemudian kita bacakan doa kami ya, berkat nanti doa yang buat tenaga. Jadi kami juga berterima kasih keluarga karena sudah dijadikan rumah kami sebagai rumah doa. Kiranya Bapak Sinaga, Bapak Purba diberkati Tuhan juga hidupnya, pekerjaannya, apapun rencana ke depan Tuhan selalu menyertai hidupnya. Kami juga bangkit untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 131, 1 sampai 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
belum kecil mbak. Hai. Enggak tak bisa pas dulu weh. Kalau ini di mana? Halo. Halo. Saya pada kami. Mati balik dulu wifi-nya. Oh. Kasihan yang tidak ikut. Dapat makan juga ya. Bikin dulu, Pak. Hidup. Ini nggak bisa aku posting ulang. Terakhir dari handphone satu lagi. Ini nomor yang Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Twitter, Instagram.